Beberapa hari lalu, Presidium Indonesia Polisi Wat EPW Nita konferensi pers menyinggung kantor Wakil Presiden atau Wapres agar dibersihkan dari orang-orangnya Yusuf Kala. Para pendukung Ma'ruf merasa tak nyaman, katanya orang-orang Yusuf Kala dianggap menjadi penghambat interaksi keluarga dan para relawan dengan Wapres Ma'ruf. Dilansir dari Realita Jakarta, aneh, sangat ganjil, sulit diterima akal sehat. Orang-orang Yusuf Kala masih kuasai kantor Wapres. Mereka menghambat para pendukung Ma'ruf masuk ke kantor Wapres. Lalu apa kepentingan Yusuf Kala menguasai kantor Wapres? Menjadi tidak aneh jika ungkapan Ma'ruf Amin dan para relawan yang disampaikan Nita dipahami sebagai manuver, bukan ditujukan kepada orang-orangnya Yusuf Kala sebagai sasaran tembaknya, tapi kepada Jokowi. Menyoal orang-orang Yusuf Kala di kantor Wapres hanya sebagai prolog, tuntutan dan sasarannya utamanya adalah Jokowi. Maka dalam konferensi pers disinggung soal reshuffle kabinet dan posisi komisaris di BUMN. Apa targetnya? Memberi peran Ma'ruf sebagai wakil presiden secara proporsional, terutama dalam menyusun kabinet dan penempatan orang-orang sebagai komisaris di BUMN. Publik tahu posisi Wapres selama ini hanya sebagai pelengkap konstitusi, nyaris tak ada peran signifikan. Bahkan media pun tidak memberi uang yang proporsional bagaikan burung di sangkar emas, kata Nita. Bandingkan ketika Yusuf Kala yang jadi Wapres, nyaris seperti masa Orde Baru. Wapres hanya sebagai syarat konstitusional tanpa signifikasi peran, hanya sesekali muncul di berita. Semua media didominasi berita tentang presiden. Presiden gendong cucu saja viral, apalagi presiden marah-marah dan lempar bingkisan. Wajar jika Wapres dan para relawannya protes, kenapa baru sekarang? Boleh jadi pertama ada tekanan terhadap Wapres akhir-akhir ini. Maksudnya Wapres sedang digoyang. Kemungkinan kedua, posisi presiden mulai melemah ketika dihadapkan pada ancaman krisis ekonomi. Di sini Ma'ruf punya peluang bergaining, bahkan bisa lebih dari itu. Krisis ekonomi jadi pintu masuk. APBN mengalami defisit diperkirakan hingga 6,72% dari PDB, sekitar 1028,6 triliun. Pertumbuhan ekonomi minus 5,32%. PLN rugi 38,87 triliun. Pertamina rugi 11,13 triliun. Hingga minyak dunia turun tapi dijual dengan harga normal ke rakyat, kok bisa rugi? Tanya Ahok, bro. Pertamina mengalami rugi 11,13 triliun, mungkin gara-gara ngitungnya sambil merem. Nasib BUMN yang lain, cari saja sendiri datanya, terlalu panjang kalau ditulis di sini. Yang pasti sejumlah BUMN telah dijaminkan untuk pinjaman infrastruktur. Ngeri-ngeri sedap barang itu. Di sisi lain, gelombang protes rakyat mulai menyebar dan semakin masif. Muncul sejumlah kelompok oposisi, di antaranya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, yang dideklarasikan oleh ratusan tokoh berpengaruh dari berbagai elemen bangsa. Juga akhirnya anak NKRI tak bisa dipandang sebelah mata. Gerakan 212 yang dikomandoi Habib Rizik Syihab, Persatuan Alumni 212 dan GNPF Ulama juga masih terus eksis. Protes Ma'ruf dan para relawannya adalah cara bergaining yang boleh jadi efektif, tetapi tetap saja berisiko. Efektif jika kondisi ekonomi makin memburuk, apalagi upaya pemerintah mendesak Bank Indonesia melakukan cetak uang nampaknya belum ada tanda-tanda berhasil. Sekarang kas negara kabarnya sedang bermasalah. Cari pinjaman luar negeri di masa pandemi juga tak mudah. Hampir punya semua negara punya masalah ekonomi yang sama. Hampir semua ekonomi di luar pemerintah memprediksi ekonomi bakal kolpak. Manuver Ma'ruf Amin tetap saja berisiko, apalagi jika Presiden Jokowi nantinya berhasil mengatasi kompleksitas masalah bangsa.
terutama ekonomi, maka posisi Ma'ruf bisa makin kehilangan peran. Bakal tambah kecewa lagi para pendukung Wapres. Bagaimanapun, terjun di dunia politik harus berani ambil resiko daripada hanya sebagai pelengkap konstitusi. Pilihan untuk melawan jauh lebih rasional dengan elegan. Rasional karena Wapres mesti punya peran. Elegan, peran ini akan ditulis sebagai referensi sejarah bangsa Indonesia. Buat apa jadi Wapres kalau kelak ditulis oleh sejarah sebagai Wapres terlemah karena hanya sebagai pelengkap konstitusi tanpa peran berarti. Mundur atau melawan itu lebih terhormat.